Laku sawaning jelema tumbal kang ora iso dibatalke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat misteri dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, diberikan panjang umur. Kisah misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini mungkin hanya bisa sahabat-sahabat dengarkan tanpa melihat ekspresi saya ketika menggambarkan situasi kejadian dalam kisah ini. Namun, saya akan menambahkan beberapa gambaran ilustrasi sebagai penggambaran cerita dalam kisah pesugihan yang sangat menarik sekali. Narasumber yang membagikan kisah ini bersyukur bahwa sebuah kisah yang telah dialami di masa lalu ini masih sempat untuk dibagikan sebelum menjadi tumbal dari pesugihan yang telah diambilnya. Sebut saja Suryo Winata. Dan ini adalah cerita yang tak pernah ingin diingatnya, tapi juga tak bisa untuk dilupakan oleh Suryo Winata. Suryo Winata mengatakan, jika aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah bersentuhan dengan kata pesugihan, apalagi sampai menjalani lakon yang telah merampas seluruh hidupku. Itulah penyesalan yang dirasakan oleh Suryo Winata. Semua ini bermula di tahun 2016 silam. Aku di sini sebagai Suryo Winata adalah laki-laki miskin, tercekik hutang, usaha bangkrut. Sementara ibuku sakit keras dan butuh biaya pengobatan yang besar. Ibuku harus dioperasi untuk menangani penyakit yang dideritanya, dan biaya operasi itu sangat tak terjangkau oleh kondisiku sekarang. Gali lubang tutup lubang, minjem sana sini. Aku sudah di ujung keruntuhan. Itu yang dikatakan oleh Suryo Winata, menggambarkan betapa kerasnya hidup yang dijalani Suryo Winata di tahun 2016 silam. Hingga pada suatu malam, aku bertemu dengan seseorang, Ki Sambaran namanya. Seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun lurung sepi. Banyak mengatakan pengetahuan gaibnya digadang-gadang melebihi batas nalar manusia pada umumnya. Nama Ki Sambaran ini beredar dari mulut ke mulut. Katanya, ia mampu membuka jalan kekayaan dalam waktu cepat asalkan seseorang berani menerima konsekuensinya. Dan pada saat itu, Suryo Winata saat itu terlalu putus asa untuk berkata tidak. Suryo Winata mencoba untuk melakukan pendekatan dengan Ki Sambaran. Dan pada akhirnya, Suryo Winata memberanikan diri untuk mendatangi kediaman Ki Sambaran. Rumah Ki Sambaran berada jauh dari desa, di kaki bukit yang sangat sunyi. Ketika pertama kali kata Suryo Winata, menginjakkan kaki di halaman rumahnya, udara langsung terasa lebih berat. Angin seketika berhembus pelan, tetapi telingaku seperti mendengar bisikan. Rerumputan di sekitar tempat aku berdiri, di sekitar rumah dari dukun sakti Ki Sambaran ini, itu seolah-olah digerakkan oleh makhluk yang tak terlihat. Sekilas terdengar makhluk itu seperti berlari-larian kecil di rerumputan itu. Dari kejauhan terlihat Ki Sambaran duduk bersila di ruang tamu rumahnya yang remang-remang. Dari kejauhan Ki Sambaran menatapku tanpa berkedip dan mengatakan, "Kowe pengen sugih toh?" Aku mengangguk. Aku bahkan belum sempat bercerita apa-apa. Tapi Ki Sambaran sudah tahu tujuan kedatanganku ke sana untuk apa. Aku di sini semakin merasa takut karena apa yang dikatakan orang-orang tentang Ki Sambaran ternyata benar. Benar, Ki Sambaran memiliki kemampuan mistis di atas rata-rata manusia pada umumnya. Seketika aku merasakan wajah dari Ki Sambaran itu bergerak mendekat, dan wajah itu semakin dekat. Mendekat tanpa suara, mendekat tanpa langkah kaki, seperti tubuhnya itu mengambang. Sesuatu yang
Baru pertama kulihat, suara berat terdengar mengatakan, Sugi, kui gampang. Tapi tumbale kudu jelas. Mendengar itu, aku menelan ludah. Pikiranku langsung menuju maju atau aku mati perlahan dalam kemiskinanku. Karena tak ada pilihan lain. Seolah-olah kedatanganku ke sana sudah diketahui Kisambaran dan tujuanku ke sana itu sudah disebutkan oleh Kisambaran. Seakan-akan kedatanganku telah diterima oleh Kunjen pesugihan itu. Dan bodohnya, pikiranku yang tinggal satu pilihan. Antara maju atau mati perlahan bersama kemiskinanku. Aku memilih maju. Pada pertemuan hari itu, Kisambaran ndak banyak bercerita. Kisambaran ndak banyak ngomong. Seakan-akan ya, jalan yang aku pilih itu sudah diterima oleh Kisambaran. Kisambaran pun memberitahuku, kalau kamu ingin melakoni ritual pesugihan untuk kekayaan yang kamu inginkan, kamu perlu menyiapkan syarat-syarat untuk ritualnya. Kisambaran mengurutkan satu persatu syarat yang harus kupenuhi. Yang pertama, seekor cemani hitam pekat tanpa ada satu helai pun bulu putih yang ada di ayam itu. Benar-benar cemani. Berbulu hitam, berkulit hitam, mata, paru, patuk, kaki, dan darah dari cemani itu harus berwarna gelap, merah pekat, kehitam-hitaman. Yang kedua, syarat yang harus kubawa untuk ritual adalah kain kafan baru sepanjang 4 hasta. Yang ketiga, aku diminta untuk membawa kendi tanah liat dengan diisi darahku sendiri. Yang keempat, aku harus membawa segenggam tanah kuburan orang yang mati dalam kecelakaan. Dari syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semuanya masih masuk akal untuk syarat melakukan ritual puja saji. Namun ketika Kisambaran menyebutkan syarat kelima, di situ aku mulai berpikir lain. Kisambaran mengatakan syarat kelima yang wajib dan harus kau bawa adalah rambut almarhum ibumu. Tentunya di sini aku terkejut. Rambut almarhum ibuku. Di dalam hati aku mengatakan, ibuku masih hidup. Kenapa kau sebut almarhum ibuku? Ternyata dikatakan oleh Kisambaran menyebut ibu dari Suryowinata dengan sebutan almarhumah. Itu menjadi kenyataan setelah 1 hari Suryowinata pulang dari tempat Kisambaran. Sehari setelah aku pulang dari rumah Kisambaran, ibuku benar-benar meninggal dunia. Kisambaran seakan-akan tahu bahwa hidup ibuku itu sudah tidak lama lagi. Dan syarat-syarat yang diminta oleh Kisambaran untuk melakukan ritual pesugihan itu harus dibawa 7 hari setelah aku datang bertemu dengan Kisambaran. Bertepatan dengan malam ke-7 kematian ibuku. Pada malam itu, Suryowinata kembali ke rumah Kisambaran. Langkah kakinya terasa sangat berat. Ditambah lagi, langit gelap tanpa bintang. Dari luar rumah, asap dupa menebal seperti kabut sudah terlihat. Aroma pekat kemenyan pun ini santer sekali tercium. Dan terdengar suaranya membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti suara dari perut bumi. Dalam, bergema, dan tidak seperti suara manusia biasa. Aku terus masuk menuju ke pekarangan rumah dari Kisambaran. Dan terlihat di halaman belakang dari rumah Kisambaran ada sebuah lubang tanah menganga. Di dalam lubang tersebut ada 2 ekor kambing hitam terikat dan mengembik. Seolah kambing itu tahu kalau ajalnya sudah dekat. Dan di sana Kisambaran sudah berdiri, menatapku dan mengatakan, "Sadurunge kowe sugi, kowe kudu dadi bagian saka jagat teng." Kisambaran berjalan mendekat ke arahku dan memberikan sebilah keris kecil. Kisambaran menyuruhku untuk
menyembelih ayam cemani yang kubawa dengan tanganku sendiri. Dan saat darah ayam itu menyucur ke tanah, darah ayam itu menggentarkan tanah. Tanah seakan-akan bergetar sampai-sampai lampu Petromax sebagai sumber penerangan di bagian belakang rumah Kisambaran tiba-tiba padam. Angin berhembus begitu cepat sekali lewat dan aku mendengar suara seperti ribuan jangkrik berteriak bersamaan. Kemudian di balik pepohonan, aku melihat bayangan tinggi seperti manusia muncul dan mengerubungiku. Mataku seketika saja terasa panas. Nafasku terasa berat, aku hampir pingsan. Dan dengan santainya Kisambaran berbisik. Kowe wis miwiti. Saiki ora iso balik yo. Ora iso balik. Jujur saja, aku sama sekali tidak mengerti. Pada saat itu, apa arti dan maksud Kisambaran berkata seperti itu? Karena perasaanku sudah kacau balau. Takut karena ketakutan. Dan aku pikir, ritual pesugihan, ritual menjemput kekayaan, ini sudah selesai. Ternyata tidak. Kisambaran mengatakan, ini baru awal, ini baru kita mulai. Dan kau sudah memulai. Jangan harap kau bisa lari atau berbalik. Kisambaran mengatakan, ritual puncak, ritual yang akan membuatmu kaya, itu akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Tibalah pada saat malam Jumat Kliwon yang dinanti-nanti oleh Suryo Winata. Beliau mengatakan, di malam Jumat Kliwon itu, kami berjalan ke hutan paling tua di lereng laut. Tempat yang orang-orang sebut dengan sebutan alas kembar. Tidak ada yang berani lewat sana. Bahkan di siang hari pun tidak ada orang yang berani melewati kawasan alas kembar. Tapi aku dan Kisambara menuju ke sana di malam Jumat Kliwon. Tentunya langkahku terasa sangat berat karena takut. Setibanya di tempat itu, dengan santainya, Kisambaran memintaku melepas seluruh pakaianku. Dan aku disuruh oleh Kisambaran untuk menutupi tubuhku dengan kain kafan. Setelah sekujur tubuhku terbungkus oleh kain kafan itu, aku diminta duduk di tengah lingkaran tanah yang digambar oleh Kisambaran dengan darahku. Darahku yang tadi dimasukkan ke dalam kendi tanah. Di sekelilingku, di tempat aku duduk, banyak pohon besar tampak seperti tubuh manusia yang memperhatikan apa yang aku lakukan bersama Kisambara. Angin yang bertiup seketika berhenti. Binatang-binatang hutan yang biasanya bersuara di malam hari, pada saat itu sunyi sepi, seakan-akan mereka tidak ada di hutan tersebut. Kisambaran kemudian mulai membaca mantra-mantra panjang dengan bahasa Jawa kuno yang tidak sama sekali kupahami. Namun, aku dapat meresapi setiap kata yang keluar. Mantra yang dibacakan oleh Kisambara membuat dadaku seperti ditusuk jarum. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari kegelapan. Bukan manusia, tubuhnya tinggi kurus, kulitnya pucat seperti kain basah, kepalanya tertutup rambut panjang hitam, kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah. Aku ingin lari, aku takut, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Tubuhku seketika lumpuh. Makhluk mengerikan itu berdiri berhenti di depanku. Makhluk itu membungkuk perlahan seolah mengendus aroma tubuhku. Kemudian ia berbicara dengan suara yang mengerikan. Kowe jaluk sugi, tak waneke. Nanging nyawamu dudu sing tak butuh ke. Mendengar makhluk itu berkata, seketika aku menangis. Walaupun tangisanku itu bukan menggambarkan takut dengan apa yang dimaksud oleh makhluk mengerikan itu. Aku tidak mengerti. Pada saat itu, situasi seperti apa yang tengah aku alami. Lalu seketika saja makhluk mengerikan itu menghilang. Dan ketika makhluk itu menghilang, lagi-lagi tanah tempat kami berdiri
itu berguncang. Dan setelah kemunculan makhluk itu, Ki Sambaran mengatakan berakhir sudahlah ritual puncak dalam pesugihan ini. Kamu sudah diterima. Kamu sudah akan diberikan kekayaan, keinginan. Apa yang kau inginkan akan diberikan oleh sosok yang kau temui tadi. Pulanglah, kehidupanmu akan segera berubah. Dan ternyata itu benar. Apa yang diucapkan Ki Sambaran itu sama sekali tidak meleset. Dalam 3 minggu, kehidupan Suryowinata ini berubah drastis, sahabat-sahabat. Usaha yang sebelumnya sekarat, ya, usaha yang sudah bangkrut lah kita katakan, ini kok bisa tiba-tiba meledak, bisa tiba-tiba bangkit dan menghasilkan uang yang sangat fantastis sekali. Bangkit dan seakan-akan menjadi cikal bakal sumber kekayaan dari Suryowinata. Pada saat itu dia langsung membeli tanah, dia langsung membeli mobil, dia langsung membangun rumah. Dan orang-orang yang ada di kampung ini sangat menyanjung Suryowinata. Bahkan sebagian menyanjung dan menyebut Suryowinata sebagai inspirasi, panutan. Karena tak ada satupun pada saat itu ada yang curiga dengan apa yang terjadi. Karena pada saat itu sama sekali tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan tidak ada satupun orang yang curiga dengan Suryowinata yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Suryowinata disanjung, dipuji, menjadi panutan. Kehidupannya sangatlah istimewa pada saat itu. Tapi di balik itu semua, sebenarnya mimpi buruk baru mulai datang di kehidupan Suryowinata. Dia mengatakan, aku melihat makhluk itu berdiri di pojok kamar setiap malam, membisu seakan-akan tengah menunggu. Hingga satu malam, makhluk itu berbisik, Waktune tumbal pisan. dan pada hari itu, adik kandung dari Suryowinata ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Anehnya, kecelakaan lalu lintas yang dialami adik kandung Suryowinata ini tidak mengalami luka yang parah. Tidak ada darah yang bercucuran di lokasi terjadinya kecelakaan. Tapi ia bisa meninggal seketika begitu saja. Tanpa darah, tanpa luka, tanpa teriakan. Ia seperti dijemput sesuatu yang tak terlihat. Kematiannya sangat ganjil. Dan itu membuat Suryowinata sadar. Pesugihan ini bukan hanya mengambil nyawa, tapi memilih sendiri siapa yang harus mati. Dan itu baru awal, sahabat-sahabat. Baru tumbal pertama dari perjalanan pesugihan yang dilakukan oleh Suryowinata. Tumbal pertama, adik kandung. Tumbal kedua, sama sekali Suryowinata tidak terbayang kalau iblis itu mengambil anak tetangga Suryowinata, yang mana anak itu sangatlah dekat sekali dengan Suryowinata. Anak itulah yang diambil untuk menjadi tumbal. Meninggalnya ini sepele. Anak itu menangis ketika ditinggal ibunya menjemur pakaian. Ketika ibu dari si anak ini melihat ke dalam karena mendengar suara tangis anaknya, si ibu ini berteriak kencang, dan si ibu ini yang sekarang menangis karena melihat tubuh anaknya itu sudah pucat kebalu-baluan. Tubuhnya seakan-akan tidak ada darah setetes pun, kering. Dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Cuman terdengar suara tangis. Tentunya Suryowinata tahu kalau anak itu diambil menjadi tumbal. Anak yang dekat dan disayangi oleh Suryowinata. Lalu tumbal ketiga. Tumbal ketiga, tahun ketiga dari perjalanan pesugihan yang dilakukan Suryowinata. Ini adalah sahabatnya sendiri. Sahabat Suryowinata yang sebenarnya sangat peduli sekali
dengan kehidupan Suryowinata, baik itu di saat Suryowinata masih berstatus orang susah, masih banyak utang dan dikucilkan oleh warga. Sahabat Suryowinata inilah yang selalu memberikan motivasi, selalu membantu sebisanya apa yang dibutuhkan oleh Suryowinata. Namun sahabatnya inilah yang diambil menjadi tumbal ketiga. Karena sahabatnya ini sebelum dia meninggal, ya ini gencar sekali. Seakan-akan ingin mencari informasi, ingin mencari lebih dalam lagi, ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang sumber kekayaan dari Suryowinata. Dan dialah yang menjadi tumbal ketiga. Setelah jatuh tumbal ketiga, Suryowinata sadar bahwa satu persatu orang yang mencintaiku hilang, dan di setiap kali ada yang mati, harta dan keberuntunganku justru bertambah. Suryowinata semakin kaya, Suryowinata semakin berjaya. Dan dari situlah Suryowinata kembali mengingat pada satu ritual. Di malam Jumat Kliwon, ketika ritual puncak dilakukan oleh Suryowinata untuk mendapatkan pesugihan ini. Ritual malam Jumat Kliwon, tirakat getih menyuswara. Dia mengingat bahwa ritual pesugihan tidak cukup hanya dengan sesaji, tirakat, dan pemanggilan. Ada satu bab yang jarang diceritakan, karena hanya itu dilakukan oleh mereka yang benar-benar siap menyerahkan sebagian hidupnya. Ritual itu bernama tirakat getih menyuwara, atau dalam arti bahasa Indonesia bisa diartikan dengan darah yang harus berbicara. Kejadian itu masih diingat jelas. Malam itu Jumat Kliwon pertama setelah perjanjian. Angin di hutan Lawu tidak bergerak. Seakan-akan alam tengah menahan napas. Saat itu Suryo datang dengan pakaian serba hitam. Tangan kanannya membawakan di tanah liat berisi darah ayam cemani yang dicampur dengan darahnya sendiri. Tangan kirinya menggenggam pisau kecil warangan. Pada saat itu, Suryo harus melakukan sesuatu hal yang bahkan dukun kuncen pemanggil jin pesugihan itu pun tidak berani melakukannya sendiri. Aku mengunyah kain kafan keramas yang sudah dicelupkan darahku sendiri. Pertama, Suryo menyayat ujung kelingkingnya hingga darah dari kelingking itu menetes ke tanah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 3 tetes untuk membuka mata gaib leluhur penjaga pesugihan. Lalu darah itu kemudian dicampur dalam kendi bersama darah ayam cemani. Setelah itu si kuncen ini menyerahkan kain kafan kecil sepanjang 2 jari. Kain kafan itu digulung seperti permen, direndam dalam kendi darah lalu diberikan kepada Suryo. Dengan mata tertutup, Suryo harus mengunyah kain itu sampai serat terakhir terasa lunak, tanpa Suryo boleh memuntahkannya. Dan jika ia muntah, tubuhnya akan menjadi wadah bagi setan liar yang bukan bagian dari pesugihan ini. Dan yang membuat ritual ini tak terlupakan adalah suara yang muncul setelahnya. Begitu Suryo mulai mengunyah kain kafan itu, tidak ada suara angin, tidak ada gerak dedaunan, semuanya diam. Alam semesta seakan-akan membisu. Tapi di dalam kegelapan, ada suara yang membalas kunyahannya. Tiap gigitan kain kafan yang tengah dikunyah Suryo, ada suara lain seperti seseorang juga mengunyah di belakang telinganya. Padahal pada saat itu, Suryo hanya sendirian di sana. Ki Samran hanya mengantarkan untuk membuka ritual itu saja. Dan setelah itu Ki Samran lari jauh dia. Lari dengan tubuh gemetar seperti orang demam. Ketakutan. Nah, semakin lama Suryo mengunyah, suara itu semakin jelas.
seolah rahang gaib yang mengunyah daging bukan mengunyah kain kafan. Dan di tengah suara kunyahan itu, ada masuk suara lain. Suaranya berat, memanjang, seperti napas dari makam yang tak pernah dibuka. Wis tak anggap kowe kelahiranku maneh. Tunggulah suwene 7 dina. Lan aku bakal jupuk sing paling kowe resani. Darah di lidah Suryo mendadak panas. Tubuhnya seperti tertarik ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat itu. Kain kafan itu mencair di mulut Suryo seperti daging basah, licin dan amis. Suryo hampir muntah, tapi ia menelan semua itu dengan paksaan. Pada detik itu, hutan yang tadinya sunyi kembali bersuara. Suara itu bukan suara hewan yang ada di hutan, bukan suara burung, bukan suara angin, melainkan suara tangis bayi dan tawa perempuan tua bersamaan. Suara itu pecah dari setiap arah. Hutan seperti ruang penuh jiwa dan Suryo berada di tengah-tengahnya. Itulah harga dari tirakat getih menyuara. Ritual yang membuat Suryo tidak lagi sendirian di dalam tubuhnya. Sejak malam itu, suaranya tak pernah benar-benar satu. Setelah tahun ketiga, Suryo menjalani ritual pesugihan itu. Kekayaannya melimpah ruah. Rumah megah, bisnis besar, semua terlihat sempurna di mata orang-orang. Tapi tentunya yang dirasakan oleh Suryo, aku hidup dalam neraka. Itulah yang dikatakannya. Setiap malam, makhluk itu duduk di ranjang tempat Suryo tidur. Kadang ia berjalan di langit-langit seperti laba-laba. Kadang ia berbisik dari balik lemari. Pada suatu hari, sosok itu kembali datang. Tapi kali ini, sosok itu datang dengan senyuman. Di balik senyuman itu, ternyata ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok yang sebenarnya ditakuti oleh Suryo. Sosok itu mengatakan, Tumbal pungkasan, kowe dewe. Sosok itu mengatakan tumbal terakhir adalah dirimu sendiri. Di 3 tahun pesugihan itu dijalankan oleh Suryo. Tentunya Suryo tahu makhluk itu menginginkan Suryo mati. Dan setelah Suryo mati, kekayaan ini akan berpindah ke orang lain. Melanjutkan rantai pesugihan tanpa akhir. Pada saat itu Suryo sudah mengerti dengan jalan pesugihan yang telah menjebaknya. Dan di saat Suryo sadar, usianya tinggal menghitung minggu sebelum dijemput sebagai tumbal terakhir yang diinginkan oleh iblis itu. Suryo memilih seseorang untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang telah dialaminya. Apa yang telah dilakukan oleh Suryo. Karena hanya satu orang ini sajalah yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Suryo. Yang mana warga-warga lain, warga desa lain menganggap kalau Suryo ini adalah panutan. Orang hebat, orang sukses, bisa mendapatkan kekayaan, bisa mengelola bisnis dengan orang yang dipilih Suryo inilah. Seorang perempuan yang sebenarnya diinginkan Suryo untuk dijadikan istri. Dinikahi oleh Suryo. Tapi Suryo tidak mau menambah tumbal lagi dalam ritual pesugihannya ini. Karena Suryo tidak mau menyayangi seseorang dan orang itu akan mati menjadi tumbal. Pada orang itulah, pada perempuan itulah, Suryo mengakui, menceritakan semua yang dari awal sampai akhir ini. Sahabat-sahabat dengarkan. 2 hari setelah Suryo menceritakan kejadian ini, Suryo menghilang. Menghilang bak di telan bumi. Tidak ada kabar berita kematian Suryo. Jasadnya tidak ditemukan kalau dia mati. Tidak ada juga orang yang bertemu berpapasan atau ya ketemulah sama Suryo di jalan. Sama sekali tidak ada. Suryo hilang bak ditelan alam. Hanya perempuan yang dititipkan Suryo cerita inilah yang tahu kemana Suryo pergi, kemana Suryo menghilang. Suryo mengatakan,
Ketika aku bercerita kepada kamu saat ini, mungkin kamu tidak melihat, tapi aku menyadari. Sosok itu sudah berdiri tepat di belakangku. Semakin mendekat, semakin mendekat. Pasti umurku sudah tidak lama lagi. Dan perempuan ini, narasumber kita ini, itu dipaksa sama Suryo untuk pergi meninggalkan desa tempat Suryo tinggal. Pergi jauh dari bekas-bekas kehidupan Suryo. Suryo menitipkan harta kepada perempuan itu untuk melanjutkan hidup sebagai tanda Suryo mencintai perempuan ini. Namun, setelah Suryo meninggal dunia, setelah Suryo dianggap menghilang entah kemana oleh seluruh warga, harta yang dimiliki Suryo ini seketika saja ikut lenyap bak ditelan waktu. Hari kematian Suryo tidak diumumkan siapapun. Tidak ada kabar duka, tidak ada acara pemakaman, tidak ada juga jasad yang ditemukan. Suryo menghilang seolah telan bumi. Rumah megah yang ia bangun dengan uang pesugihan itu masih tetap berdiri. Lampunya selalu menyala setiap malam meski tak ada seorang pun tinggal di dalamnya. Tetangga kiri kanan mengatakan, pintu rumah itu tak pernah terkunci. Namun semua orang enggan mendekat setelah matahari tenggelam. Bukan tanpa alasan. Saksi yang pertama, yang mengalami kejadian menakutkan di rumah peninggalan Suryo. Sebut saja namanya Bagja, seorang hansip yang ada di desa tersebut. Hansip yang baru bekerja, baru diangkat jadi hansip. Ia mengenal siapa Suryo, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Suryo. Apa yang disimpan Suryo selama ini di balik rumah mewah, rumah megahnya itu? Apa yang ada di sana? Bagja sama sekali tidak tahu. Ia merasa aneh. Ia merasa rumah itu ada sesuatu. Dan Bagja pun mulai memperhatikannya. Tiap kali ia berkeliling di malam hari ketika ronda, ia melihat ada bayangan hitam seseorang yang berdiri di jendela lantai 2 rumah Suryo. Bayangan itu terlihat seseorang yang tinggi kurus dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Melihat bayangan itu, Bagja tidak berpikir yang aneh-aneh. Bagja berpikir, apa itu pencuri? Keberaniannya pun mengalahkan rasa takut. Ia nekat naik pagar rumah Suryo, melompat masuk, berjalan ke pintu utama, dan sebelum Bagja ini membuka pintu untuk masuk ngecek ke atas, apakah itu benar maling? Belum lagi pintu itu disentuh, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Dan begitu, selangkah Bagja masuk ke dalam rumah Suryo. Udara di dalam rumah seperti ruangan mayat, dingin tanpa angin. Lantai marmer putih yang ada di rumah itu sudah tidak terlihat putih lagi karena tertutup debu. Dan setiap kali kaki Bagja melangkah, terasa sangat berat dan susah untuk diangkat. Ketika Bagja sampai di ruang makan, di atas meja Bagja melihat terdapat kertas yang bertuliskan huruf miring seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Di atas kertas itu tertulis, Kowe sing sabanjure, kamu yang berikutnya. Setelah membaca tulisan itu, Bagja takut. Langkah berani yang membuat Bagja masuk ke rumah itu udah hilang. Jantungnya seperti diremas tangan yang tak kasat mata. Namun, sebelum ia bisa berbalik, ia mendengar suara dari lantai atas. Langkah kaki seseorang turun perlahan dan pelan, seperti seseorang yang tidak terburu-buru. Bagja menoleh ke arah tangga dan terpaku. Tenggorokannya kering. Terlihat mata itu muncul dari kegelapan, 2 pusaran hitam kosong, besar, seperti tak memiliki kelopak. Bagja melihat makhluk itu turun. Langkahnya menyeret kain kafan putih yang penuh dengan noda darah kering. Bagian wajah dari makhluk itu tertutup oleh rambut panjangnya. Di balik wajah nan tertutup oleh rambut panjang tersebut terdengar suara pelan. Suara yang Bagja kenal, yaitu suara Suryo Winata.
suara si pemilik rumah. Suara Suryowinata yang sudah lama menghilang. Sosok itu berkata, Wiswayai tumbal anyar. sudah waktunya tumbal baru. Bagja mendengar itu terperanjat dan berlari. Lari menuju pintu keluar dan tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan sendirinya. Terbanting dan dengan rasa ketakutan yang sudah memuncak, Bagja pun nekat mendobrak jendela kaca yang menyebabkan tubuhnya penuh dengan luka. Tapi syukur alhamdulillah Bagja selamat. Sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Rumah Suryowinata dibiarkan kosong. Tapi lampunya tetap menyala. Menyala sendiri setiap malam. Siapa yang menyalakan lampu rumah itu masih menjadi misteri. Seperti misteri kematian Suryowinata. Hanya narasumber yang membagikan cerita ini kepada kita. Satu-satunya orang yang percaya kalau Suryowinata itu sudah mati dan kematiannya itu tidak wajar. Kematiannya itu akibat ritual pesugihan yang dia lakukan. Nah, wanita yang tidak ingin namanya disebutkan ini, sahabat-sahabat, ya, membagikan cerita ini untuk dapat didengar oleh sahabat-sahabat yang mungkin masih berpikir solusi dari himpitan perekonomian itu adalah ritual pesugihan. Jangan. Sebelum Suryowinata menghilang, sebelum Suryowinata lenyap dibawa oleh sosok makhluk yang mengerikan itu, dia berkata, kalau aku masih diberikan kesempatan untuk memutar kembali waktu, lebih baik aku hidup susah, makan sekali sehari daripada aku hidup bergelimang harta bak di neraka. Itulah gambaran kehidupan yang dilalui Suryowinata. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat. Kematian Suryowinata masih menjadi misteri. Ya, bahkan masih ada kelanjutan sebenarnya tentang harta-harta yang dimiliki Suryowinata seperti rumah besar yang terbengkalai itu. Ya, itu masih ada bagian ceritanya, namun nanti mungkin saya akan lanjut. Ya, ini fokus untuk menceritakan ritual pesugihan dari Suryowinata dan misteri kematiannya saja. Nah, itu cerita yang dibagikan Suryowinata sendiri sebelum dia menghilang kepada wanita, ya pacar lah kita katakan ya, Mbak ini pacarnya Suryowinata itu. Nah, setelah Suryowinata ini menghilang, narasumber kita ini banyak sebenarnya mengalami kejadian misteri. Dia mengakui bahwa di malam-malam tertentu, Suryowinata yang notabene ini sudah mati, itu masih sering mendatanginya dengan wajah yang mengibah, dengan air mata yang terus bercucuran, dan mengatakan, aku lapar, aku haus. Aku lapar, aku haus. Entah apalah arti lapar dan haus yang disampaikan oleh sosok Suryowinata yang mendatangi narasumber kita ini. Mungkin kalau ada yang tahu, boleh tulis di komentar. Jadi demikian, terima kasih buat sahabat-sahabat. Semoga terhibur dengan video kali ini yang memang saya tidak dapat bikin video seperti biasa ya, karena ini saya lagi di perjalanan nih sahabat-sahabat sebenarnya. Ya, saya nggak di rumah karena ada misi yang harus saya selesaikan, pengobatan lah ya. Ada yang harus menjalani pengobatan dan terpaksa saya harus keluar dulu nih, keluar kota jatuhnya ya. Jadi ya sembari di jalan, daripada nggak upload lagi nanti dicariin sama sahabat-sahabat ya, saya gaskan aja ya. Besok kita akan kembali ke versi semula ya, kita akan bercerita seperti biasa lagi. Oke, semoga sahabat-sahabat nyaman, dapat dengan seksama mendengarkan cerita yang epik. Keren banget cerita ini, sumpah. Ya, jadi sahabat-sahabat bisa ambil hikmah pelajaran dalam perjalanan hidup Suryowinata yang hilang secara misterius ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.